Yang terhormat orang tua wali siswa kelas 10, 11, dan 12 SMA Immanuel Kalasan. Yang terhormat Bapak Ibu guru karyawan. Yang terkasih anak-anakku siswa kelas 10, 11, 12, dan seluruh keluarga besar SMA Immanuel Kalasan. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dia Indria Stuti, Kepala Sekolah SMA Immanuel Kalasan, mengucapkan selamat memasuki tahun ajaran yang baru, tahun ajaran 2021-2022. Seperti tahun ajaran sebelumnya, tahun ajaran ini juga akan dimulai dengan sesuatu yang istimewa. Kita masih akan bertemu secara daring sampai Tuhan perkenankan kita untuk tatap muka. Keistimewaan ini membawa kita semua untuk bergerak dengan istimewa juga, membuat gerakan yang luar biasa. Bagi kami, ini justru kesempatan yang sangat baik. Kita semua didorong untuk menciptakan banyak hal baru, baik dalam pola belajar, pola mengajar, maupun dalam mengelola manajemen sekolah. Dua hal yang diperlukan dan sangat penting. Yang pertama, kita harus mendorong diri kita sendiri, dan yang kedua, kita harus saling mendukung. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua untuk bergerak bersama menciptakan pembelajaran yang istimewa. Tahun ajaran baru ini akan kita mulai dengan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk semua siswa kelas 10, 11, dan 12, dan juga untuk keluarga besar SMA Immanuel Kalasan. Masa pengenalan lingkungan sekolah ini dilaksanakan pada hari Senin sampai Sabtu tanggal 12 sampai 17 Juli 2021. Setiap hari sekolah akan mengirimkan video atau materi atau link YouTube yang wajib dilihat dan dipelajari bersama. Share akan dilakukan melalui WA group setiap kelas. Ada materi dan video renungan, doa pagi, ujian, informasi tentang manajemen dan kegiatan sekolah, tata tertib, tentang pembelajaran, tentang OSIS, juga untuk pengembangan diri, cinta diri sendiri, cinta sesama, dan cinta alam semesta. Kemudian di hari terakhir, hari Sabtu, anak-anakku siswa kelas 10, 11, dan 12 diwajibkan untuk membuat laporan tentang seluruh materi MPLS tersebut. Detailnya akan kami share pada hari Sabtu. Dan jangan lupa setiap pagi, Senin sampai Sabtu, anak-anakku diwajibkan setiap hari untuk presensi melalui WA Group. Demikian informasi dari saya. Selamat bergerak, selamat menciptakan banyak hal baru, selamat saling mendukung. Semangat sehat untuk kita semua, terus bahagia, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA Immanuel. Renungan kita pagi hari ini diambil dari Tokoh Daud yang menjadi dasar dari Mazmur 78 ayat 70 sampai 71. Demikian firman Tuhan. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia, untuk mengembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Tema pagi hari ini menjadi besar dari tempat yang kecil. Daud menjadi besar dari tempat yang kecil. Ada 3 kunci keberhasilan Daud menjadi besar dari tempat yang kecil. Yang pertama, bersedia meninggalkan zona nyaman. Daud bersedia meninggalkan zona nyaman yang terambil dan tertuang dalam pasal 16 ayat 22 dan pasal 17 ayat 19. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba
ayahnya di Bethlehem. Daud dibintang oleh Saul untuk tinggal di istana, tetapi Daud tidak pernah mau. Daud selalu pulang untuk mengalahkan kambing domba. Dia tidak menikmati fasilitas yang ada di istana. Dia lebih suka berada bersama dengan Tuhan di padang rumput bersama domba-dombanya. Tantangan buat kita adalah bagaimana kita untuk berani meninggalkan zona nyaman kita, meninggalkan keluarga kita, meninggalkan orang tua kita untuk dibentuk, dipakai sebagai alat menjadi besar dari tempat yang kecil. Berani meninggalkan zona nyaman adalah salah satu dasar kunci untuk menjadi besar dari tempat yang kecil. Kunci yang kedua untuk menjadi besar dari tempat yang kecil, Daud bukan saja bersedia meninggalkan zona nyaman, tapi juga dia biasa melatih dirinya senantiasa. Daud senantiasa melatih dirinya untuk menghadapi masalah-masalah dan perkara-perkara besar di hari kemudian hari. Dia tidak tahu kapan itu akan datang, tetapi yang Daud lakukan adalah mempersiapkan dirinya dan membiasakan dirinya untuk memperlengkapi dirinya menghadapi masa depan. Kita baca bagian itu dari pasal 17 ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya." Daud biasa menghadapi singa beruang setiap hari. Setiap hari dia menghadapi tantangan, setiap hari dia menghadapi pergumulan, tiap hari dia melatih dirinya. Sehingga tatkala dia menghadapi Goliat, dia bisa berkata sebagaimana Allah menolong saya menghadapi beruang dan singa. Dan hari ini juga aku akan mengalahkan engkau. Bagaimana dengan kita? Untuk menjadi besar dari tempat yang kecil adalah membiasakan diri melatih diri. Belajar, dan belajar. Ada ujian, ada ulangan, ada tes atau tidak, tetap mempersiapkan diri sejauh mungkin dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari waktu ke waktu, terus mempersiapkan diri sehingga Daud bisa mengalahkan tantangan dan cobaan di masa depan. Demikian juga dengan kita, kalau kalian mempersiapkan diri dan membiasakan diri melatih, belajar, mengerjakan tugas-tugas, bukan tidak mungkin. Kapanpun tantangan dan cobaan, kapanpun tes ujian harian ulangan yang akan datang, kalian akan mampu karena kalian bisa berkata, saya biasa menghadapi masalah-masalah ini. Saya biasa menghadapi tugas-tugas ini sehingga saya mampu mengatasinya. Biasa melatih diri dengan tekun adalah kunci kedua untuk menjadi besar dari tempat yang kecil. Terakhir, kunci yang ketiga untuk menjadi besar dari tempat yang kecil, Daud bukan saja dia bersedia meninggalkan zona nyamannya dan biasa melatih dirinya senantiasa, tetapi juga yang ketiga dia bersandar pada Tuhan. Segala kepintaran Daud, segala kemampuan Daud, segala keahlian Daud, dia tidak bersandar pada dirinya sendiri untuk menjadi besar dari tempat yang kecil. Dia bersandar pada Tuhan. Dan ayat ini akan menolong kita memahami bagian tersebut. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Daud berkata, aku akan mendatangi engkau dalam kuasa nama Tuhan semesta alam. Dia tidak bersandar pada kekuatannya, dia tidak bersandar pada keahliannya, dan dia tidak bersandar juga kepada kepintarannya. Bagaimana dengan kita? Kita sudah meninggalkan zona nyaman? Kita sudah membiasakan diri untuk melatih? Terkadang kita sombong dan tidak mau bergantung kepada Tuhan. Untuk menjadi besar dari tempat yang kecil, dua hal itu diperlukan, tetapi juga bersandar pada Tuhan sepenuhnya adalah bagian terpenting dari dua hal tersebut yang sudah dilakukan. Marilah kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan
belajar perlu, mempersiapkan diri itu perlu. Tetapi juga yang terpenting adalah menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan dan kita kerjakan, semuanya dikerjakan di dalam nama Tuhan semesta alam. Daud menjadi besar dari tempat yang kecil, bukan karena dia hebat, bukan karena dia bersedia hanya meninggalkan zona nyamannya, bukan hanya dia mampu untuk melatih dirinya senantiasa, tetapi juga dia bersandar penuh kepada kuasa Tuhan, sehingga dia bisa menjadi besar dari tempat yang kecil. Semoga renungan firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat buat kita sekalian. Selamat bergabung di tengah-tengah keluarga besar SMA Emmanuel. Tuhan Yesus memberkati. Amin.